Alhamdulillah syarafal anama biswahibil maqamil a'la wa hammalas su'uda bi akrami maulud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahmud bil hujatil balighati wa rasulul biyani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, umat Islam di seluruh dunia pada saat ini dan hari kemarin tanggal 12 Rabiul Awal sedang bersuka cita, beriang gembira demi bersyukur atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya pembuka pintu hidayah, malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, malam Idain, Wa'id, Idul Adha dan Idul Fitri tidak akan terwujud dan tidak akan ada seandainya tidak ada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal Maulidun Nabi, yaitu malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan alam semesta dan isinya, sebelum Allah menciptakan laut dan mahfuz, jauh sebelum itu makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Maulid Ad-Dibai karya Syekh Imam Abdurrahman Ad-Dibai disebutkan, inna Quraisyan kana nuran baina yadillahi ta'ala azza wa jalla qabla ay yakhluqa adama bi alfai amin yusabbihullahu zalikan nur wa tusabbihul malaikatu bi tasbihihi. Inna Quraisyan, sesungguhnya seorang Quraisy, kana nuran ketika berbentuk nur, baina yadillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Qabla ayyahluqa adama, sebelum menciptakan Nabi Adam, 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nur itu sudah diciptakan oleh Allah, yusabbihullah, dan bertasbih kepada Allah, zalikan nur, nur Nabi Muhammad. Wa tusabbihul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat, dan bertasbihlah malaikat mengikuti tasbih nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Ad-Dibai karya Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Lalu nur Nabi Muhammad dititipkan oleh Allah kepada nur Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam, Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam karena dalam diri Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad dan ada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur Nabi Adam, Nabi Muhammad yang ada pada diri Nabi Adam kemudian turun kepada nur, kepada tubuh Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam melawan Raja Darumsil yang berjumlah ratusan ribu,
sedangkan pengikut Nabi Nuh hanya 9 orang. Ketika akan berperang, maka keluarlah dari telapak tangan Nabi Nuh tulisan Muhammad dengan bercahaya. Lalu Nabi Nuh alaihissalam bersabda, Ilahi antansurani binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah aku dan pengikutku melawan Raja Darumsil dengan berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menanglah Nabi Nuh dan para sahabatnya. Kemudian nur Nabi Muhammad yang ada dalam diri Nabi Nuh alaihissalam turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan selamatlah Nabi Ibrahim dari api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Kemudian turun nur Nabi Muhammad dalam diri Nabi Ismail alaihissalam, sehingga turun-temurun kepada rahim-rahim yang suci, manusia-manusia yang mulia, sehingga turun kepada Sayyidina Abdullah, sehingga nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah nasab yang paling suci di dunia, yang mana tidak pernah terjangkit, tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama, berzina, ataupun tidak pernah melakukan kesyirikan. Dari tubuh-tubuh yang suci, dari sulbi-sulbi yang suci, dari rahim-rahim yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada Sayyid Abdullah dan kepada Siti Aminah. Siti Aminah tidak pernah merasa sakit ketika mengandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya menjelaskan, ketika tahun kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada bulan pertama Siti Aminah didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam berkata, engkau akan melahirkan pemimpin agama yang besar. Pada bulan kedua datanglah Nabi Idris alaihissalam dan mengatakan, engkau akan diberi karunia anak yang mempunyai pangkat yang tertinggi dunia dan akhirat. Di bulan yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam datang dan mengatakan, semoga anak yang kau kandung akan diberikan kemenangan dunia dan akhirat. Di bulan yang keempat Siti Aminah didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, engkau akan mendapatkan manusia yang mempunyai derajat yang sangat besar dan paling tinggi di antara manusia. Bulan kelima Nabi Ismail alaihissalam mendatangi Siti Aminah dan mengatakan bahwa anak yang kau kandung akan memiliki mukjizat yang besar. Dalam kitab Qisasul Anbiya sampai 6.000 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ke-6 Nabi Musa alaihissalam mendatangi Siti Aminah dan mengatakan kepada Siti Aminah, engkau akan melahirkan putra yang memiliki derajat yang besar. Di bulan ke-7 datanglah Nabi Ayub alaihissalam dan mengatakan bahwa sesungguhnya anak yang kau kandung akan memiliki syafaat yang besar, syafaatul uzma, yang akan menyelamatkan manusia dari api neraka. Di bulan yang ke-8 datanglah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Siti Aminah dan mengatakan bahwa sesungguhnya anak yang kau kandung akan lahir dan menjadi nabi sebagai fatamul anbiya, penutup para nabi, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang ke-9 Nabi Isa alaihissalam datang dan mengatakan bahwa anak yang kau kandung akan memiliki mukjizat yang besar, dituruni Al-Qur'anul Karim dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya berpesan untuk memberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak yang akan dilahirkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Qisasul Anbiya pun dijelaskan, pada detik-detik menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal, Siti Aminah sendiri mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pada malam tanggal 1 bahwasanya Siti Aminah mendapatkan ketenangan dan ketentraman batin pada malam itu. Di malam kedua Rabiul Awal ada seruan dari para malaikat bahwa sesungguhnya engkau akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Pada malam ketiga Rabiul Awal seruan akan melahirkan raja dan pemimpin para nabi. Di malam 4 Rabiul Awal
Ada seruan yang mengatakan dari malaikat bahwa engkau akan melahirkan kekasih dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam kelima Siti Aminah bermimpi datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di malam ke-6 alam semesta begitu cemerlang, para malaikat berzikir dan bertasbih kepada Allah. Di malam ke-7 malaikat berbondong-bondong datang ke rumah Siti Aminah. Di malam ke-8 Rabiul Awal ada seruan dari malaikat kelahiran anak yang mulia semakin dekat. Di malam ke-9 ketenangan, keheningan ada dalam diri Siti Aminah. Di malam ke-10 tanah Minah dan tanah Taif terang benderang terlihat oleh Siti Aminah. Di malam ke-11 langit cerah bergemuruh takbir, tahlil, tasbih dan takdis dari para malaikat. Di malam ke-12 langit cerah dan turun bidadari dan 4 wanita yang akan membantu persalinan Siti Aminah, yaitu Siti Asiyah binti Muzahim, Siti Sarah alaihissalam, Siti Maryam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kelahirannya. Lantas ketika hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sepakat para ulama terjadi kejadian-kejadian yang sangat dahsyat yang mengiringi lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, aras Allah berguncang pada lahirnya bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meluapkan kegembiraan dalam kitab Ad-Dibai halaman 192 dan 193. Aras berguncang dengan sangat keras. Burung-burung mengucapkan salam, tasbih dan salam. Pohon-pohon kurma yang kering kembali berbuah seperti yang diceritakan dalam kitab Injil asli Nabi Isa alaihissalam. Namun orang Nasrani menutupinya karena tidak mau mereka semua masuk Islam. Yang keempat, beriringan dengan lahirnya Nabi, Sayyidina Abdul Muttalib melihat 12 patung yang mengelilingi Ka'bah hancur dan lebur. Ada gempa bumi sehingga patung hancur dan lebur, dan terdengar kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam Ka'bah. Yang kelima, bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, bintang besar bercahaya dan bertasbih, dan ini dikatakan dalam kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Yang keenam, mata air kering, muncullah air. Dalam kitab Zabur disebutkan itu pertanda Nabi akhir zaman telah lahir. Yang kedelapan, langit terbuka. Yang kesembilan, malaikat memuji Allah Subhanahu wa taala. Langit bergemuruh dengan suara tasbih, tahlil, tahmid dan pujian para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, bidadari berhias diri menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Binatang-binatang bertasbih merendahkan diri kepada Allah, menangis karena gembira lahirnya pemuka alam, lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, kerajaan Kisra, 14 bangunannya roboh seketika juga pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Api Persia yang selalu disembah oleh orang Majusi selama 1000 tahun tidak pernah padam karena dinyalakan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tiba-tiba api Persia yang disembah Majusi itu padam seketika. Kerajaan jin runtuh menjadi hina dan dina. Yang ke-15. Yang ke-16, setan dicegah naik ke langit karena di langit dijaga oleh jutaan malaikat yang memakai panah api yang siap memburu jin yang ingin mencuri berita dari langit. Dan ini kejadiannya tanggal 12 Rabiul Awal. Sejak tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin ditutuplah pintu langit. Setan dan jin tidak bisa mencuri berita di Lauhul Mahfuz sehingga bersekutu dengan dukun untuk menyesatkan manusia melihat takdir-takdir manusia. Ini diceritakan dalam curhatan jin dalam surat Jin ayat 8 dan 9. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat
harasan syadida wa syuhuba, dan sesungguhnya kami para jin mencoba mengetahui dan mencuri rahasia langit, maka kami mendapati langit penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah yang membara. Itu terjadi sejak lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17, wajah Rasul bersinar sampaikan menutupi dunia dan langit, sehingga Iblis berkata kepada para setan, "Wahai para setan, kenapa kalian tidak bisa mencuri berita dari langit? Menyebarlah ke seluruh permukaan bumi. Apa penyebab tidak bisanya kalian naik ke langit? Menyebarlah setan ke seluruh penjuru muka bumi." Dan didapati di kota Mekah telah ada cahaya yang menjulang ke langit. Lalu didekatilah oleh setan, ternyata ribuan malaikat mengerumuni mengucapkan salam kepada bayi yang lahir itu. Dan taulah setan, ketika setan mendekat ke kerumunan malaikat, malaikat Jibril alaihissalam menendang setan itu sampai ke negeri Aden. Dan setan curhat kepada iblis dan berkata bahwa sesungguhnya telah lahir seorang bayi yang akan menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Lalu iblis menangis, celakalah, sesungguhnya telah lahir Nabi akhir zaman yang akan menyelamatkan umat manusia. Inilah sebabnya kalian tidak bisa naik lagi ke langit untuk mencuri berita dari langit. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah malam 12 Rabiul Awal, yaitu malam dilahirkannya orang yang termulia, orang yang teragung, makhluk yang teragung, insan kamil, insan yang mulia, insan yang sempurna, raja para rasul dan para nabi, penghulu surga, pembawa ajaran Islam, pemberi hidayah, penyampai Al-Quran, pemilik telaga Kausar, manusia yang langsung diajak berbicara oleh Allah dan melihat Allah ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, pemberi pertolongan kepada kita di dunia, di kubur dan di akhirat dengan syafaatul udma, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita peringati dengan hati yang riang gembira, penuh haru dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah, dengan membaca shalawat, dengan talabul ilmi, dengan ceramah, dengan membaca maulid, dengan sedekah, dengan puasa sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun memuliakan kelahiran tersebut, Nabi pun memperingati kelahiran tersebut. Wasu'ila an shaumi yaumil isnain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senantiasa berpuasa pada hari Senin? Yauma wulidtu wa yauma unzila alayya wa yauma ub'atsu." Hari Senin adalah hari aku dilahirkan, dan hari Senin adalah hari Al-Quran diturunkan, aku diutus sebagai Nabi Allah dan Rasul Allah, dan hari Senin adalah hari turunnya Al-Quran. Dan inilah Kangjeng Rasulullah SAW tiap Senin selalu memperingati kelahirannya dengan berpuasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika ulama ada haul diperingati kematiannya, tetapi Nabi diperingati miladnya, yaitu kelahirannya. Kenapa? Karena manusia tidak akan bisa dijamin kebaikannya sehingga diketahui akhirnya. Al-insan bil khawatim, manusia itu bagaimana ujungnya. Kalau mudanya dia berandalan, tetapi ketika tuanya dia soleh, maka dia akan menjadi husnul khatimah. Manusia tidak ada jaminan, tetapi Nabi sejak lahir telah memberikan kebaikan, kemenangan dan hidayah. Maka kalau Nabi diperingati bukan kematian, bukan haulnya, tetapi miladnya atau maulidnya, lahirnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 3 kejadian setan menakjin, iblis menangis dalam 3 kejadian. 1, ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika surah Al-Fatihah turun, karena Al-Fatihah merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang bisa dirasakan kebaikan, karomah, mukjizat kegunaannya oleh umat Islam. Al-Fatihah adalah intisari Al-Quran. Al-Fatihah adalah syifa, obat bagi seluruh macam penyakit. Al-Fatihah adalah petunjuk
Al-Fatihah adalah doa, Al-Fatihah adalah benteng, Al-Fatihah adalah kemenangan, Al-Fatihah wajib di dalam salat, dan Al-Fatihah adalah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iblis menangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kenapa? Karena perjuangan iblis selama 70, 60, 100, 200 tahun, 500 tahun akan hancur menyesatkan umat manusia dengan lahirnya Rasul, dengan bimbingan Rasul. Satu kali syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah akan kafirus sayyi'ah, akan menghapus dosa-dosa manusia, dan manusia akan terbimbing dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagallah usaha iblis untuk menyesatkan umat manusia dari surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Seandainya aku tidak akan menciptakanmu wahai Muhammad, kata Allah dalam hadis qudsi, maka aku tidak akan menciptakan langit dunia. Kita tidak akan diciptakan, orang tua, anak, cucu, langit dan bumi tidak akan diciptakan kalau Allah tidak menciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah wahai umat Islam dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita gembira lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan berkah dari Rasulullah. Orang kafir saja mendapat berkah ketika bahagia dengan datangnya lahirnya Rasulullah. Diceritakan dalam kitab Muridus Hadi fi Maulidil Hadi, iza kana haza ja'a damuhu bitabat syadahu fil jahimi mukhallada ata fil yaumil isnain daiman yukhaffifu anhu li sururi bi ahmada. Abu Lahab yang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan divonis di neraka selamanya fil yaumil isnain mukhallada, tetapi di setiap hari Senin diangkat siksanya Abu Lahab, dan Abu Lahab bisa menikmati air dari sela-sela jarinya dalam satu riwayat. Disururi bi ahmada, karena gembira ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Apalagi kita sebagai umat Islam yang mengaku sebagai umat Nabi, mengikuti sunnah Nabi, beribadah kepada Nabi, beriman kepada Allah dan Nabi, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita juga gembira dengan lahir Nabi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin selamanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib hanya menjelaskan, menyampaikan tentang keagungan malam kelahiran Nabi Muhammad SAW saja, belum membahas masa kecil Nabi, sejarah Nabi, keajaiban masa kecil Nabi, mukjizat Nabi, sejarah Nabi, akhlak Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi, salawat Nabi, dan lain-lain tentang berhubungan dengan Nabi. Karena mimbar yang kecil dan singkat ini tidak akan pantas waktunya, tidak akan habis waktu untuk memuji dan menguraikan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bersyukur dengan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu bersedekah, untuk mampu mengayunkan langkah kaki kita memperingati lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan berkah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita gembira dengan lahirnya Rasulullah. Semoga kita bisa selalu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi apabila Nabi dihina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dakum ba'da. An-Nur ayat 63. Janganlah kamu menjadikan panggilan kepada Nabi bainakum, di antara kamu, ka du'ai ba'dakum ba'da, bagaikan panggilan antara kamu kepada sebagian yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir, jangan memanggil Nabi ya Muhammad, jangan memanggil wahai putra Abdullah, tetapi ucapkanlah ya Nabi, ya Kangjeng Rasul, ya Gusti Rasul, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Hadi, ya Rasulullah, Kangjeng Nabi, Gusti Nabi. Tidak boleh kita mengucapkan langsung namanya ya Muhammad, karena Al-Quran telah menjelaskan haram. Kita tidak sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi seperti itu pula. Jangan kita memanggil Aisyah, tetapi panggillah Siti, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah.
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh langsung memanggil namanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan di minggu-minggu berikutnya khatib bisa menyampaikan tentang keagungan masa kecil Nabi, sejarah Nabi, sunnah Nabi dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfir